selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Siang, Pak. Pagi menjelang siang. Selamat sore. pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Harus sehat. Sehat, Pak. Yang Udah penting mulai sehat lapar dulu. ini, Pak. Kalau udah sehat kan nanti ngapa-ngapain juga enak ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta tolong untuk ketua kelas, Reki mungkin tolong dipimpin doa dulu. Ya, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Halo, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Reki ya sudah bantu untuk pimpin doa. Oke, ada yang nggak hadir nggak hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Hadir semua ya. Budi aman ya, biasanya bolos nih Budi nih. Dasar anak nakal. Aman ya. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mungkin tolong ya silahkan disiapkan dulu alat tulisnya nanti untuk mencatat bagian-bagian yang penting. Jadi kalau misalkan ada yang kalian kurang pahami nanti boleh ditanyakan. Kemudian untuk handphonenya tolong disimpan dulu dan nonaktifkan dulu. Nanti kalau saya minta untuk dipakai baru dipakai ya, biar kita bisa lebih fokus. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita membahas ke materi inti, Bapak ingin kalian silahkan untuk duduk berkelompok dulu. Mungkin kita bentuk kelompok dulu ya, 4 orang ya. Biar nanti belajarnya biar lebih enak, jadi bisa saling sharing untuk membahas materi yang akan kita bahas nanti. Mungkin saya langsung bagi saja ya untuk kelompoknya ya. Boleh, Pak. Kelompok 1, anggotanya Rivian, Reki, Ira, sama Rizky. Udah dicatat belum? Sudah, Pak. Oke, Triple R ya, Pak. ya. Triple R ya. Iya. Oke, itu kelompok 1 ya. Rivian, Reki, Ira, sama Rizky ya. Kemudian untuk kelompok 2 ada Ima, ada Made, ada Budi, sama ada Daud ya. Reki, Rizky. Ya, Oke, sudah. Kelompok 2 udah ingat ya orang-orangnya ya. Dicatat. siapa aja, Pak? Coba, Pak. Iya, Pak. Lagi dicatat, Pak Guru. Oke, siap. Ada Ima, ada Made, ada Budi, sama ada Daud ya. Kemudian yang kelompok yang ketiga, yang kelompok terakhir ada Aswar, ada Dina, ada sama Pak Muhe nih. Ada siswa baru ya kita ya? Baru pindahan ya? Baru, Pak. Ya. Baru pindah. Baik. Baru masuk tadi, Pak. Ya. Ya, pindahan Pak dari Budut. siap. Oke, tadi malam saya udah ada share ini ya, LKPD-nya ya. Udah ada dibaca-baca belum? Di grup WA. Baru buka, Pak, ini, Pak. Coba, Pak. Aduh, oke nanti kita bahas ya. Itu LKPD untuk kita pertemuan yang hari ini. Jadi nanti kita bahas bagaimana cara pengerjaan itu saya sampaikan. Oke, jadi untuk hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang seni lukis ya. Ada yang pernah melukis sebelumnya? Atau ada yang pernah melihat karya lukis deh? Melihat dulu deh. Kemarin, Pak. Belum kita Sudah, ini. Pak. Kemarin melukis cahaya dengan panas. Woi, melukis cahaya pakai Kenapa? apa tuh? Berarti tuh pakai kamera. Kamera katanya, Pak. Oke, mantap. Oh, Daud mah melukis mimpi, Pak. Dia mah, Pak. Nanti semimpi. Saya melukis Oke. hati siapa kayak, Pak? Boleh, Pak? Iya, ini di kelas 12 IPS 1 kan ya? Jangan-jangan saya salah masuk ruangan lagi nih. Betul, Pak. Betul. Ya, oke. Kemarin Reki di kelas 11 belajar tentang materi apa, Reki? Untuk yang seni budayanya. Bikin apa? Bikin Nggak gambar pernah masuk, ya, Pak? Nggak pernah masuk. Gambar apa? gambar kucing. Gambar kucing. Oke. Ada yang bisa bedain nggak ngelukis sama ngegambar? Bedanya apa? Figaro. Ayo. Lukis pakai cat, Pak. Oke. Melukis pakai teknik apa namanya bahan yang basah Pak, kayak cat kayak gitu. Kalau menggambar Oke. biasanya yang Kalau lukisan bisa disebut gambar, kalau gambar belum tentu lukisan, Pak. Oke, ya sudah hampir benar ya. Jadi kalau berdasarkan dari pakar seni menyampaikan kalau untuk bedanya seni lukis sama gambar itu, jadi kalau gambar itu dia
meniru dari apa yang ada, misalkan kayak kita kucing. Nah itu melukis pun maksudnya menggambar kucing pun itu ketika kita meniru sesuatu yang memang sudah ada itu namanya menggambar. Tetapi kalau melukis itu kita menggunakan perasaan, jadi bukan meniru dari yang ada gitu ya. Nanti kita bahas lebih rinci lah untuk lukisan apa aja tipe-tipenya ya. Oke, ini untuk pembelajarannya mau dimulai pakai apa nih? Mau pakai video atau mau pakai PowerPoint? Saya ada 3 nih, saya siapin. Ada buku, ada. Mau pakai buku, PowerPoint atau mau pakai video? Video Pak. Aduh, saya harus Nonton baca nih film, Pak. Pak. Kita Nonton nonton, film, Pak. Pak. Oke, mau pakai Nonton video bareng. ya? Sepakat semua ya? Ya sepakat Pak. Oke, baik. Saya tayangkan untuk videonya. Sudah tampil belum? Loading, Pak. Masih loading ya? Sekarang udah muncul? Sudah Pak. Udah. Sudah, Pak. Suaranya ada? Kecil, Pak. Kecil ya? Animasi infografis nih. Saya akan tampilkan beberapa foto-foto pelukis dan tebak. Nah, siapa coba nih. nama pelukis dari foto-foto ini. Kurang keras Pak suaranya Pak. Kurang keras ya? Udah full nih di saya. Nanti saya kirim deh linknya. 5 mainan tisu tuh, Pak. Leonardo da Vinci. Coba nih kita awal dari awal. Saya akan tampilkan beberapa Izin Pak lagi flu Pak. dan tebak. Siapa nama pelukis dari foto-foto ini. Nah, coba siapa? Ada yang bisa nebak nggak? Tuh, kakek saya itu. Kakek saya. Keren nih kakeknya ya. Siapa? Mantep ya. Nggak tahu, Pak. Nah, nih diingat ya. Nanti dicari nih. Nih buat tugas masing-masing nih, tugas individu nanti dicari. Ini Pablo Picasso ya Pak? Kenapa? Yang tadi Pablo Picasso bukannya Pak? Ini Van Gogh bukan Van Gogh. Yang mana? Yang ini. Yang itu ya. Nah, nanti cari tahu ya, yang siapa nama pelukisnya ya. Itu tugas individu tuh. Oke, itu untuk yang video pertama. Spiderman ini. Itu untuk video yang pertama, kita udah simak videonya ya. Jadi nanti mungkin saya share aja linknya biar kalian bisa tonton full versinya. Jadi untuk biar nggak terlalu lama, nanti kita masuk ke ini aja. Saya ringkas nih untuk yang pakai PowerPoint. Ya, nanti saya share ya, kita bahas sama-sama ya. Jadi nanti videonya saya kasih linknya, nanti silakan ditebak tuh nama pelukisnya siapa, terus nama lukisannya apa. Udah muncul belum untuk PowerPoint-nya? Sudah Pak. Sudah muncul Aman, ya? Pak. Sudah aman, Pak. Aman. Oke. Nah, jadi sebelum kita sambil menunggu, sebelum kita masuk ke materi inti, saya pengen sampaikan dulu nih. Jadi tujuan kita untuk yang di materi ini, tujuan pembelajarannya, kita bakal mempelajarin tentang seni lukis yang ada di Kalimantan Tengah, di daerah kita ya. Jadi nanti harapannya melalui karya seni lukis itu kita bisa melestarikan budaya lokal. Ya, itu kita lakukan dengan cara membuat karya seni lukis salah satunya. Ya. Sudah muncul? Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ini untuk materi dasar, tujuan pelajarannya. Nah, jadi nanti di akhir harapan saya kalian bisa membuat karya seni lukis itu dengan tema tentang ciri khas yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi nanti kita tentukan sama-sama untuk temanya. Jadi silakan bisa dipilih entah kalian mengangkat tentang budaya, tentang adat istiadat, tentang flora dan atau fauna yang ada di Kalimantan Tengah. Itu boleh silakan dipilih ya. Itu ada juga di LKPD, nanti untuk cara pengisian lengkapnya kita bahas di akhir pertemuan ini ya, pertemuan ini ya. Oke, untuk materinya kita ada 5 nih materi intinya untuk yang bakal kita bahas. Ada itu yang pertama tentang konsep, yang kedua tentang unsur, yang kedua tentang prinsip, kemudian ada alat dan bahan dalam berkarya seni rupa, dan yang terakhir adalah harapan saya nanti di akhir pembelajaran kalian bisa membuat karya seni rupa, khususnya seni lukis, temanya yaitu tentang ciri khas Kalimantan Tengah. Ya. Oke, ini tadi sudah kita bahas di awal ya. Nah, kira-kira
Ada yang bisa ngegambarin nggak dari yang video yang kita tonton tadi, seni lukis itu apa? Budi mungkin? Apa Budi? Lukis. Seni lukis itu apa Budi? Kira-kira? Saya coba jawab Pak ya. Ya, Kalau salah saya jangan dipukulin Pak. iya. Maksudnya, Saya nggak gigit kok. jawab salah dipukulin coba. Jadi yang saya lihat Pak, seni lukis, jadi di sini ini maksud dengan seni lukis adalah sebuah kegiatan di mana kita bisa menjelaskan sebuah peristiwa atau sebuah kejadian lewat gambar atau lewat goresan yang kita gores di media yang kita gunakan untuk melukis itu sendiri Pak, kayak gitu Pak. Ya, Pak ya. bagus Budi. Yang lain bisa menambahkan mungkin? Apa itu seni lukis? Boleh Pak. Ya, silakan Rivian. Seni lukis itu kalau menurut saya nih, kalau nggak salah nih Pak ya, Ya. itu dia proses menuangkan rasanya dari si seniman lukis itu sendiri ke dalam sebuah kanvas atau media lain dengan cara menggunakan goresan kuas, dan di situ ada estetika seninya dan ada imajinasi si pelukisnya sendiri juga. Aduh saya agak lupa nih Pak. Oke. Itu mungkin Pak ya. Ya, betul sekali. Jadi memang kalau seni lukis itu mengungkapkan perasaan senimannya. Jadi dia entah perasaan senang, perasaan sedih, atau perasaan kecewa dan segala macam itu bisa kita lihat dari karya seninya. Dia tuangkan melalui karya seni, salah satunya karya seni lukis. Oke, betul sekali ya. Itu sudah sudah bagus sekali bisa menyampaikan tentang apa itu seni lukis. Nah, ini coba kalau dari gambar ini kira-kira apa nih yang ditampilkan di sini? Gambar yang pertama, yang pojok kiri saya. Cat minyak Pak. Cat minyak Pak. Cat minyak soalnya paletnya beda Pak. Oke, betul. Akrilik. Kalau yang gambar yang kanan lagi ngapain? Lukis pemandangan Pak. Lagi melukis ya, lagi menuangkan perasaannya. Kira-kira kalau dari segi lukisan kayak gini, perasaannya lagi gimana nih kira-kira? Lagi berhayal, itu ada bulan di atas. Itu Pak. Betul sekali. Lagi berhayal ya. Saya kadang lukis kesel Pak, nggak selesai-selesai. Berimajinasi mungkin Pak. Kita nggak punya perasaan Pak, kadang-kadang Pak. Wah. Lagi Ira lagi galau ya, baper terus. Dia lagi sensitif Bu, Pak sama saya Pak. Aduh, diapain sama Daud tuh? Oke, betul sekali ya. Jadi untuk yang gambar kiri, ini adalah salah satu alat dan bahan untuk melukis, yaitu ada cat, ada kuas, dan juga ada palet, ya, tempat untuk catnya. Kemudian kalau yang gambar kanan ini orang lagi melukis kegiatannya. Nah, ini kalau menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi seni lukis itu didefinisikan sebagai kegiatan gambar menggambar atau lukis melukis. Oke, sedangkan kalau menurut para ahli, di sini menurut Tantan Rustandi dan dalam bukunya Pintar Melukis dengan Cat Akrilik, menurut beliau seni lukis adalah salah satu induk dari seni rupa, di mana seni lukis di sini sangat terkait dengan gambar. Oke, pada zaman dulu seni lukis dimaksudkan untuk tujuan mistis dan propaganda, yaitu untuk menggambarkan keadaan alam. Oke, ini ada beberapa nih. Nanti saya share ya untuk materinya ya, biarkan untuk jadi bahan bacaan juga. Nah, ini kesimpulannya. Jadi seni lukis tadi merupakan cabang ilmu seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi dengan media kanvas atau permukaan datar lain. Jadi untuk media untuk seni lukis itu biasa diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna, hasil dari permainan cat atau pewarna. Hasil lukisnya itu bisa tentang alam, yaitu seperti potret manusia, hewan, tumbuhan, bahkan juga pemandangan. Kalau yang tadi termasuk di pemandangan ya kita ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Untuk yang ini, materi yang kedua itu tentang fungsi dan tujuan seni lukis. Kira-kira kalau menurut kalian fungsi dari lukis itu apa? Buat kenyamanan hati Pak. Buat apa? Biar ketentraman Pak, lihatnya enak. Oke, buat hiburan ya. Oke, dari Ira gimana kira-kira Ira? Ira nih galau terus nih, kalau ngelukis kayaknya sampai. Buat apa? Apanya nih Pak?
Fungsi lukis, fungsi seni lukis apa? Ada ngelamun nih, Ira nih. Fungsi lukis ya Pak, ya untuk apa ya, mengungkapkan perasaan sih Pak. Kalau lukis itu daripada kita mengungkapkannya ke hal yang negatif, makanya kita arahkan ke arah yang positif. Contohnya dari seni lukis ini, mungkin gitu Pak. Oke, baik. Nah, jadi kalau untuk fungsi lukis sendiri, dia ada beberapa ya. Jadi ada yang untuk fungsi sosial, dan juga kalau fungsi sosialnya dia ada 4. Ada untuk fungsi pendidikan, ada fungsi agama, dan untuk fungsi hiburan, dan juga untuk kejelasan isi. Kalau fungsi pendidikan pasti bisa menggambarkan nggak? Kira-kira apa kalau fungsi pendidikan? Ada yang bisa? Ima? Dulu saya masih mikir Pak, bentar ya. Oke, yang lain gimana? Oke, tradisional Pak, pendidikan tradisional. Kayak contoh gambar itu tadi di depannya itu ada gambar yang lagi tari Bali ya. Iya, betul. Nah, pendidikan Pak. Sama agama juga sepertinya Pak ya. Boleh Agama banget nih Ripian nih. Aduh, saya suka lukisan Pak. Wes, mantap. Kalau lukisan yang bawah apa? Tentang apa kira-kira? Ini juga tentang musik nih. Musik ya? Iya Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas satu-satu. Jadi kalau untuk fungsi pendidikan di sini, itu yaitu sebagai media belajar anak-anak. Ya, jadi untuk mengembangkan kreativitas dan juga mengembangkan ide. Kalau untuk fungsi kegiatan agama, di sini sebagai media untuk menuangkan rasa cinta kepada Tuhan serta menggambarkan kebesaran Tuhan. Nah, kalau untuk fungsi hiburan ya sebagai tadi yang kayak disampaikan Ripian di awal tadi benar ya, untuk mengungkapkan perasaan, kebahagiaan, sedih, senang dan lain-lain itu sudah benar tuh. Nah, sedangkan kalau untuk fungsi isi itu adalah untuk biar mampu nih menggambarkan, memberi dampak atau fungsi sosial di masyarakat. Jadi bisa digambarkan melalui karya seni lukis. Oke, sekarang kita lanjut nih yang kedua. Kira-kira kalau dari gambar ini kalian melihatnya apa? Apa yang digambarkan di sini? Yang lain. Ayo. Yang lain pada tidur nih Pak. Aduh. Made mana nih Made nih? Saya belum dengar suaranya Made nih. Iya Pak, saya Pak. Itu kan ada unsur mata tuh, ada mata ya Pak. Mata melotot berarti marah kali ya Pak. Marah ya. Marah kali. Si pelukisnya lagi marah kali Pak. Tatap mata saya. Iya. Oke. Jadi kalau untuk fungsi individual tadi itu adalah untuk mengungkapkan perasaan seniman itu sendiri ya, yang ada sempat kita singgung juga di awal tadi. Perasaan senang, sedih, terluka. Jadi mereka ungkapkan melalui karya seni lukis. Nah, itu untuk fungsi dari lukis ya. Jadi kalau ini mungkin kita next ya. Nah, sekarang saya masuk ke materi yang berikutnya tentang unsur-unsur seni lukis nih. Kira-kira apa aja yang ada di dalam unsur-unsur seni lukis, kira-kira apa? Saya Pak. Oke, siapa? Ima, silakan Ima. Pak. Yang saya tahu ya Pak, Ya. titik, garis, Betul. bidang, warna, tekstur, udah Pak, itu aja Pak. Yes, mantap. Tepuk tangan dulu buat Ima. Hampir terpenuhin semua tuh. 3 lagi. Ayo, siapa? Apa lagi? 3 lagi. Untuk Gelap terang Pak, gelap terang. Betul. Untuk Ya, betul. Oke. Betul ya. Udah pada tahu semua nih. Jadi kalau untuk unsur-unsur seni lukis itu ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada ruang, ada warna, dan apa lagi? Tekstur. Dan juga gelap terang. Oke, jadi itu untuk unsur-unsur seni rupa ya. Diingat ya nanti ya. Siap. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang prinsip-prinsip ya. Jadi apa nih kira-kira prinsip dalam kita membuat karya seni lukis, apa yang perlu dipegang? Kesatuan Pak. Oke, apa? Pegang apa? Pegang kuas. pegang perasaan Pak. Oke, kita bahas sama-sama ya. Jadi untuk prinsip itu ada 6 yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama itu ada komposisi. Ya, jadi komposisi itu merupakan unsur-unsur yang akan memberikan bentuk pada sebuah karya seperti warna, garis, bidang, ruang, dan juga gelap terang. Ya, kemudian ada balance di sini atau keseimbangan. Nah, kalau di sini keseimbangannya adalah cara mengatur objek agar serasi saat dilihat oleh mata dan terlihat jelas. Nah, kalau proporsi ini perbandingan, ya. Nah, kemudian di sini ada irama, ada unity, dan juga ada aksentuasi. Kalau aksentuasi ini tanda ciri khasnya, ya.
Oke, sampai untuk yang sampai di prinsip ini bisa dipahami nggak? Sebelum kita lanjut. Itu Unity buat game ya Pak, bukan? Apa? Unity Pak, apa Pak? Ini kalau Unity itu kesatuan, jadi dia saling berhubungan nih, salah satu dengan yang lain. Oh, saya pikir itu terbentuk dengan baik, biar lebih utuh lukisan yang dibuat. Kadang aksentuasi ya Pak, baru dengar kayaknya Pak. Baru dengar. Nah, kalau aksentuasi itu tanda khas yang memiliki maksudnya di sini, setiap gambar tuh memiliki unsur yang pembeda gitu. Jadi makanya setiap karya seni lukis yang orang-orang buat, yang kalian buat itu, makanya antara Ira atau ini aja sama Daud pasti beda nih dari karya lukis yang dibuat, pasti punya ciri khas tersendiri ya. Entah punya, mungkin meskipun temanya sama, misalkan nanti nih kayak Ira dia ngambil temanya tentang burung enggang ya, si Daud juga ngambil temanya tentang burung enggang, pasti nanti ketika penyampaiannya di karya seni lukisnya itu akan berbeda, jadi punya ciri khasnya masing-masing. Itu maksudnya aksentuasi ya, tanda khasnya, ciri khasnya. Kata aksen ya Pak ya, kayak aksen Jawa sama Bali beda ya. Betul. Aksen. Jadi punya ciri khas masing-masing cara itunya ya. Lukisan saya lebih halus Pak. Oke, saya percaya nih kalau Daud nih lukisannya bagus-bagus, keren-keren. Lebih halus Pak, kalau Ira kasar-kasar biasa. Kayak ada masalah pribadi ya. Oke, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Ini saya sampai jam berapa nih? 12.15 Pak. 15.15 ya. Oke, jadi biar nanti sempat Sampai pulang mungkin Pak. Gimana? Mungkin sampai pulang Pak. Sampai pulang, mau nih sampai pulang. Habisin aja Pak. Pak sampai pulang. Kasihan guru yang lain ya. Semuanya libur. Oke. 15 Pak. Nah, ini jadi ragam-ragam dari itu ya, dari seni lukis. Jadi untuk yang pertama itu tradisional. Kalau tradisional itu dia ada dua ya, ada primitif, ada klasik. Kira-kira bisa bedain nggak primitif sama klasik itu apa? Primitif yang di gua-gua bukan Pak? Oke, boleh. Ya, masuk. Apalagi? Ya, makan pakai batu Pak. Makan pakai batu gimana ceritanya itu? Alatnya Pak, maksudnya Pak, dipahat dulu, jadi sendoknya gitu tuh. Ya. Bukan batunya yang dimakan Pak. Oke, saya kira makan batu. Betul. Ya, jadi kata Rivian tadi betul. Jadi lukisan yang kalau primitif itu masih melukis dulu, kita kan masih belum ada Canva ya. Jadi mereka untuk menyampaikan pesan itu melalui goa-goa, dinding di goa gitu ya, atau melalui media batu. Nah, kalau yang klasik ini bisa kalian lihat di sini ya. Ini mulainya pada zaman Hindu-Buddha. Oke, itu untuk yang tradisional. Kalau untuk yang modern, nah di sini kalau untuk yang modern itu ada 3 jenisnya ya. Ada representatif, ada deformatif, dan juga ada yang non representatif atau abstrak. Nah, kira-kira kalau dari segi gambar ini mana yang termasuk romantisme? Dari si yang representatif. Romantisme yang mana kira-kira? Gambar yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas Pak. Yang atas. Oke, betul. Ya, kalau yang bawah ini termasuk apa? Naturalisme. Naturalisme, betul. Udah pada paham nih. Oke, ada deformatif. Nah, kalau deformatif itu ada 4 ya. Ada surrealisme, itu tokohnya itu adalah Salvador Dali yang paling terkenal. Kalau yang kedua itu impresionisme, itu tokohnya Claude Monet, nih ada banyak nih. Ada ekspresionisme dan juga ada kubisme. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya deh. Ini kalau ini masuk di mana? Realis ya Pak? Surrealis. Ini ilusi visual, surrealis. Oke, betul. Karyanya Salvador Dali. Oke. Kalau yang ini? Claude Monet Pak. Impress nih Pak. Ya, betul. Betul, Ima. Impress. Soalnya nggak ada warna hitam, nggak ada warna gelap. Oh iya. Betul. Oke, yang ini? Van Gogh ini. Very nice. Van Gogh Pak. Wah, itu kenapa Van Gogh ya? Oke. Buat langsung tahu nih idolanya ya. Iya, kupingnya sampai dipotong nih. Betul. Nah, ini yang terakhir. Pablo Picasso. Oke. So, Sudah pada tahu semua ya, pintar-pintar nih.
Nah, ini yang kalau dari segi lukisan ini kira-kira bisa gambarin nggak abstrak itu apa? Ya, saya dan Tuhan yang tahu pakainya. Hanya pelukis dan Tuhan yang tahu ya. Ya, dan Itu penikmat bingung. intisarinya, Pak. Penikmat yang bingung. Penikmat yang bingung. Pokoknya Hanya bagus bisa aja. menikmati. Oke. Nah, ini yang postmodern ya. Ini mirip anak TK belajar. Nah, itu tadi tentang ragam dari lukis. Jadi ada 3 ya. Yang pertama tadi apa? Tradisional, Yang kedua, klasik, Klasik. modern. Modern. yang ketiga apa? Postmodern. Oke, betul. Diingat ya, nanti masing-masing jenisnya ya, jangan sampai ketukar ya. Nah, kemudian nih kita masuk ke yang berikutnya, ke alat dan bahan. Kira-kira apa aja alat dan bahan untuk berkarya? Kuas. Cat minyak, Pas. Minyak. Cat. pas. Oke, betul. Palet. Udah pada paham semua nih, udah pada tahu. Kalau Pak mau tanya, kalau kopi dan gorengan termasuk alat dan bahan nggak? Termasuk Pak, termasuk tuh Anas. Konsumsi. Jadi buat biar Konsumsi. ide kita tertuangkan dengan baik tuh. Ya, Jadi perlu gorengan. kalau nggak ada kan kita susah juga. Makanya Agak kaku ya. bekal tuh yang begini. Nah, ini ya. Mungkin Jadi, sekarang banyak Pertanyaannya menghasilkan. berbobot Pak sekali, Guru. Pak. Benar, Pak. Pak Guru boleh tanya. Pak, Made mau nanya Pak. Ya, mau nanya apa? Made. Mau nanya apa? Mau nanya apa? Silakan. Oleh Pak, tadi kayaknya Made mau nanya, cuman kayaknya dia freeze itu Pak. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Karena kita waktunya tinggal 10 menit lagi nih, mau berakhir. Pak Guru boleh nanya? Ya, nanya apa? Ya, siap. Gimana? Ini malu-malu nih mau nanya Boleh. nih. Dan kopi dan kopi dan goreng. Ya. Jadi kopi dan gorengan itu sekarang kita sudah banyak melihat karya lukis dari kopi ya, ada mungkin. Ini apa tuh? Ini Maksud saya itu tadi Pak. Ini jaringan saya yang nge-lag ya? Aliran seni lukis baru Pak dengan kopi kali Pak. Halo? Kayaknya Pak Made, Pak. Suara saya jelas nggak? Sama Ade yang Jelas, nge-live Pak. Pak Made itu tadi berapa nge-freeze Pak, biar kelihatan berapa nge-lag. Oke, kita lanjut ya sebentar ya. Ini tinggal sedikit lagi nih waktunya nih. Biar nanti sempat kita bahas. Nah, Pointilis. Pointilis. dari segi gambarnya kira-kira bisa ngejelasin nggak pointilis itu apa? Sinyal Dengan titik. Titik Pak. titik. Betul, dengan menggambar otomatis dengan teknik Melukis titik dengan unsur agak empat nge-lag ya saya. Ini saya nge-lag ya. Enggak, Pak. Enggak Pak, Bapak ganteng nggak Pak? Saya nge-lag ya? Ada suaranya nggak? Ada. Nah, ini yang kedua ya, yang tempera ya. Kalau yang tempera apa? Dia menggunakan Waduh, saya nge-lag nih, sorry. Sudah sampai mana nih saya? tempera Pak. Oh, Bapak udah menggunakan. Tempera. Tempera ya. Oke, yang selanjutnya tentang ini ya, teknik plakat ya. Jadi nanti dicatat, yang pertama tadi apa? Pointilis Pak. Yang kedua, Tempera. yang tiga. Plakat. Oke, nanti diingat ya, nanti kalian pilih salah satu yang mau dipakai tekniknya apa. Dan ada teknik akuarel, ada teknik spray. Ada yang pernah nyoba nggak teknik spray? Atau ada yang pernah cara teknik? Pernah, Pak. Kepilok tuh, Pak. Kenapa Ngingetin. waktu kelulusan nanti Pak kita Iya. praktekkan Pak. Di baju, Pak. Oke, jangan sampai ya, kasihan ya, kasih adeknya nanti Pak, bajunya. waktu pernah jadi anak bomber Pak. Nah, ini teknik mozaik. Kalau mozaik kira-kira gimana? Tempel, Pak. Tempel ya, kayak puzzle Biasanya gitu di ya. keramik Pak. Betul. Kayak keramik. Nah, ini ekspresi bebas. Mahal. Dan ada lukisan kaca. Kalau lukisan kaca tuh kalau kalian pernah ada itu beli jendela tuh ada tuh ya salah satu contohnya yang ada di ini di masyarakat yang bisa kalian kembali. Di rumah ibadah, Pak, banyak, Pak. Betul, di masjid segala macam betul. Nah, dan ini ada batik ya. Nah, ini kalau batik bisa diterapkan di kain. Oh ya, ini Oke. guru saya ini Pak yang jago batik. Kalau gitu sekarang ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum saya kasih tugas nih.
Ada yang mau tanya dulu nggak? Pak, saya mau nanya, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Budi, gimana? Pak, itu kalau yang di tembok nih, Pak, saya kebetulan kalau pas pengen berangkat ke sekolah, sering lewat tuh, Pak. Banyak lukisan-lukisan di tembok, Pak. Nah, yang untuk lukisan di tembok sendiri itu masuknya ke apa namanya? Jenis lukisan apa, Pak ya? Yang spray. Dia pakai anunya tergantung. Pakai ini nggak? Pakai pilok atau pakai apa ngecatnya? Kemarin pulang sekolah sih saya ngelihat yang ngerjain ada yang pakai pilok, ada yang pakai kuas gitu, Pak. Kuas yang buat cat dinding, Pak. Oke. Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau yang pakai pilok apa namanya? Teknik apa? Boleh Pak. Budi nggak ada kalau ikutan itu. Ada dua bahasan Pak, setahu saya Pak. Ya. Kalau yang tergantung isinya juga apa yang digambar Pak. Kalau gambarnya berupa grafik itu sebutnya mural Pak. Mural. Kalau berupa teks-teks biasanya itu kritikan ke politik itu graffiti Pak. Oke, graffiti betul. Kalau yang kayak sekarang ya, lagi BBM naik. Ya, Pak. Terus apa lagi? Pelakunya mungkin Budi Pak. Budi Kalau ya? tulisan Arab apa Itu itu, Pak? kaligrafi, Pak. Oh, itu kaligrafi. Itu kaligrafi Pak. Oke, mantap. Daud. Udah pada pinter-pinter nih, lebih pinter muridnya daripada gurunya. Kalau salah ngetik, Pak. Typo. Oh, tipenya. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke ini ya untuk tugas kalian tentang yang LKPD tadi yang sudah kita bahas di awal. Masih ingat nggak tadi saya bahas tentang temanya apa? Melukis Pak. Ya, melukis temanya tentang Kalimantan, Pak. Oh iya. ya. Betul. Nanti silakan kalian boleh duduk berkelompok ya. Silakan untuk yang secara berkelompok ini nanti kalian tukar ide, nanti silakan kan tentukan tema yang pengen kalian bahas itu tentang apa. Bebas ya, tadi udah saya sempat singgung di awal, entah itu kalian mau ngangkat tentang floranya boleh, faunanya boleh, ada catat juga boleh ya. Nah, ini ntar saya bukain deh untuk yang LKPD-nya biar nanti kita bahas sama-sama. Nah, jadi tugas kalian sekarang itu adalah menentukan tema ya. Jadi boleh nih nanti saya share di WA juga untuk materinya nanti biar sebagai bahan referensi kalian tentang video tentang seni lukis itu apa, melukis menggunakan kanvas itu bagaimana, dan juga melukis menggunakan cat akrilik itu bagaimana. Nanti saya share di itu ya, grup WA aja ya. Karena waktu kita udah mepet banget. Coba dibuka dulu LKPD-nya. Nah, ini ya LKPD kita ya, yang sudah saya share di grup WA tadi malam. Jadi nanti silakan untuk yang bagian ini diisi nama kalian masing-masing. Jadi ini diingat ya, ini tugasnya bukan tugas kelompok, tapi tugas individu. Cuma untuk pencarian idenya silakan boleh dilakukan secara berkelompok yang 4 orang tadi yang udah saya tunjuk tadi ya. Nah, nanti ini ada materi, silakan dibaca-baca. Nanti di sini udah saya jelasin nih seni rupa itu apa, seni lukis itu apa. Kemudian tentang Kalimantan Tengah itu ini ada 3 nih saya kasih opsi pilihan ya. Yang pertama ini tentang burung enggang, yang kedua ini pohon batang garing, pohon khas di Kalimantan Tengah. Ini faunanya, fauna endemik di Kalimantan Tengah. Ini ada rumah betang. Nah, ini juga saya udah ada ini nih kasih link videonya di sini. Jadi nanti silakan bisa ditonton ya videonya ya untuk bahan kalian dalam membuat karya seni lukis. Oke. Nah, nanti silakan untuk yang bagian ininya LKPD-nya silakan diisi masing-masing. Ingat ya, ini tugasnya tugas individu ya. Jadi silakan dikumpulkan masing-masing. Nanti untuk temanya misalkan nih tema yang dipilih tentang burung enggang. Jadi di sini yang ditulis adalah tentang burung enggang. Nanti dijabarkan di konsepnya. Burung enggang itu apa, alasan kalian memilih burung enggang, melukis burung enggang itu kenapa ya, nanti disampaikan di bagian konsep. Kemudian untuk yang bagian alat dan bahan silakan nanti disampaikan alat dan bahan yang akan gunakan Pak, izin Pak ke toilet sebentar Pak. Ya, silakan Ira, jangan bolos ya, kita bentar lagi mau istirahat nih. Nah, yang terakhir kemudian nanti silakan tentukan teknik melukisnya mau yang dipakai teknik melukis apa dari yang udah kita bahas tadi ya. Paham ya, sampai sini paham ya? Nanya Pak Ya, itu teknis cara melukisnya gimana Pak? Kalimantan kita browsing di internet atau lebih baik kita tur ke Kalimantan Pak? Kayaknya lebih seru tur ke Kalimantan Pak. Jalan-jalan. Oh, kita di Kalimantan ya? Saya mungkin siswa transferan Pak. Baru pindah. Dari mana aslinya? Iya, saya dari Jawa Barat nih Pak. Oke, nantilah. Orang Jawa yang nggak bisa ngomong Jawa. Oke, nanti kita kunjungan ya, biar nanti tahu lah
lebih mengenal dekat tentang kalimat bentuk kayak Bena. Oke, untuk tugas dulu paham dulu ya. Untuk tugasnya paham ya? Oke, jadi minggu depan silakan. Jadi untuk ininya ditentukan temanya yang mau dibuat apa ya. Jadi nanti diungkapkan di sini alasannya yang kalian angkat itu tentang apa, alasannya kenapa, alat dan bahannya apa aja, dan teknik melukis yang digunakan apa aja. Oke. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Oke, saya yang tanya ya. Coba deh, saya pengen nguji dulu nih. Kira-kira benar-benar nggak dipahami nggak? Jangan-jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lagi, nggak sempat nyerap. Bisa tolong disebutin 3 unsur seni rupa apa aja? Titik, Pak. Oke, apalagi? Garis. Oke, apalagi? Gabungan garis, bidang. Ya, oke. Ada sambil makan itu Pak, parah banget Pak. Udah Betul, tadi. ya? Oke, jadi untuk unsur-unsur itu tadi ada 8 ya. Ada titik, ada garis, ada bidang, warna, dan apalagi? Tekstur. Ruang, Pak, tekstur, gelap terang. Nah, kemudian kalau untuk tekniknya apa aja? Teknik. Ada poin tulis, Pak. Betul. Ada temperar, Pak. Oke. Lakar. Oke. Ya, Jiplak. sudah paham semua ya? Udah paham semua ya? Ya. Oke, kalau sudah paham semua, pertemuan untuk hari ini kita akhiri dulu. Iya, saya lupa tadi. Untuk minggu depan, tolong ini ya, dibawa kertas A3 ya, ukuran A3 sama pensil 2B. Jadi nanti kita pakai buat gambar sketsa kalian di pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi dari tema yang udah kalian pilih, nanti kita buatkan sketsanya sebelum kita jadikan menjadi karya seni lukis. Ya, paham ya? Jadi tugas yang pertama itu kalian milih tema dulu, kemudian tugas yang kedua itu nanti minggu depan bawa kertas ukuran A3 sama pensil 2B buat gambar sketsanya. Oke, kalau sudah paham semua untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang dan selamat istirahat. Terima kasih.